Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Salam. Ayo, kita bisa. Bersama saya, Sumpeno, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hari ini saya akan mengajak ngobrol sejenak dengan salah satu narasumber di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Beliau adalah Hakim Tinggi, yaitu Bapak Sugeng Riono. Apa kabar Pak Sugeng? Kabar baik, mana Pak Sumpeno? Alhamdulillah sehat. Kita akan ajak untuk berbincang-bincang dalam Ngopi Smart, ngobrol pintar, informatif, santun, melayani, adil, responsif, dan terukur. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Waktunya tidak lama, hanya sebentar, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita pada hari ini. Berkisar menyangkut mengenai strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Oke. Ya. Ini strict liability ini sudah banyak kita dengar di mana-mana, tidak saja dari kalangan para ahli hukum, akademisi, para penegak hukum, tetapi juga masyarakat yang lain pun sudah banyak yang mengetahui mengenai strict liability. Itu sesungguhnya apa itu strict liability itu Pak Sugeng? Iya ya. Jadi strict liability itu kan masih menggunakan bahasa asing ya Pak Sumpeno. Dan itu pertanggungjawaban mutlak, yaitu perbuatan melawan hukum tanpa membuktikan adanya suatu unsur kesalahan, kan demikian. Jadi sebetulnya strict liability itu bisa diterapkan dalam perkara perdata ataupun di dalam perkara pidana. Namun di situ ada suatu indikator ya, ada indikator dalam hal apa bisa diterapkan di perkara perdata dan dalam hal apa diterapkan di dalam perkara pidana. Iya. Di dalam perkara perdata itu bisa diterapkan apabila menyangkut perkara limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, dan menyangkut di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, itu adanya ancaman yang serius bagi lingkungan. Ya. Dan bisa diterapkan dalam perkara pidana. Strict liability itu apabila undang-undang itu sendiri mengatur bahwa itu dapat diterapkan strict liability. Apabila undang-undang itu tidak mengatur itu dapat diterapkan dalam perkara pidana, tidak bisa. Ya. Artinya strict liability dengan pertanyaan lain, bila mana strict liability diterapkan dalam penegakan hukum? Jawabannya adalah tergantung dari undang-undang yang mengatur secara limitatif begitu. Kalau memang tidak diatur dalam undang-undang, tentu tidak bisa diterapkan. Apa begitu? Itu dalam perkara pidana. Yang perkara pidana. Ya. Kalau yang tadi dalam perkara lingkungan hidup, dalam perkara perdatanya bisa ya, yaitu dengan menyangkut masalah limbah 3 dan adanya ancaman yang serius. Ya itu. baik. Sebentar kalau kita rinci B3 itu contohnya apa? Dan kemudian yang ancaman yang serius itu tadi Ya. contohnya apa? Di sini yang mungkin kadang masyarakat yang belum tahu ya. Tapi masalah mendengar strict liability masyarakat kadang sudah tahu, tetapi mengenai rincian itu apa tadi? Begini ya. Jadi kenapa kok strict liability itu biasanya dan selama ini banyak dan diterapkan, telah diputuskan dan digunakan ya oleh pengadilan di dalam perkara-perkara lingkungan hidup. Ya, itu karena apa? Karena karakteristik perkara lingkungan hidup itu mempunyai karakteristik dengan perkara berbeda dengan perkara pidana biasa. Jadi dalam perkara lingkungan hidup itu biasanya akibatnya itu sudah sangat masif ya, sudah sangat masif dan pembuktiannya itu sulit. Untuk lingkungan hidup Untuk ini. lingkungan hidup. Sehingga kalau itu dia digunakan sistem pembuktian PMH biasa ya seperti kesalahan, membuktikan kesalahan itu hampir sulit untuk dibuktikan. Contoh di dalam hal pencemaran danau umpamanya atau pencemaran suatu sungai atau pencemaran laut, itu siapa yang mencemarkan, siapa yang mengotori, kan semuanya sudah sangat amat luas kan di situ. Dan seperti kebakaran hutan, kalau kita ditanya siapa yang membakar,
itu kan juga lintas. Kejahatan lingkungan itu kan biasanya tidak hanya kejahatan wilayah provinsi dalam sifatnya masif itu, bisa juga antar negara, kebakaran hutan di Indonesia sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura. Sehingga dalam hal ini penggunaan strict liability itu mempermudah adanya suatu pembuktian ya sebetulnya. Jadi dan itu sendiri mengatakan bahwa itu hanya dibatasi oleh dalam hal-hal perkara tertentu seperti lingkungan, karena itu punya karakter yang sangat berbeda. Jadi kalau begitu pembuktian yang strict liability ini merupakan kekecualian, bisa disimpulkan begitu berarti Pak, dengan pasal 1365 yang Bapak sampaikan tadi, perbuatan melawan hukum. Kan kalau perbuatan melawan hukum tuh harus dibuktikan memang ada perbuatan yang melawan hukum, ada kesalahan, yaitu ada hubungan kausalitas, dan ada juga ganti rugi. Nah, ini jadi bedanya cuman soal kesalahan, tapi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang lain 1365 pasti juga harus terpenuhi, kira-kira begitu Pak. Begini Pak Sumpeno ya, kalau kita kaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, apa yang disampaikan oleh Pak Sumpeno, bahwa sistem pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia itu kan sebetulnya hanya PMH, wan prestasi, dan pembuktian dalam sistem keluarga ya, perceraian dan masalah perwalian dalam situ. Sekarang dalam hal PMH yang dikenal di Indonesia itu ada 1365. Ada perbuatan melanggar hukum, ada kerugian, ada kausalitas, dan ada kesalahan dibuktikan. Namun demikian, ya kalau kita melihat strict liability di dalam SKKMA tahun 36, memang kita kan harus pembuktian itu harus menyantol kepada hukum positif. Sebentar. Ya, SKKMA tahun 36 tahun 2003 tentang pedoman penanganan perkara 2003 ya, nomor 36 ya. Nomor 36. Itu kan di situ dikatakan bahwa kita harus ada cantolan. Jadi boleh dikatakan sebetulnya 1365 tanpa membuktikan ada kesalahan. Jadi akibat itu telah ada. Ya, karena ini kan perkembangan zaman sehingga karena sulit, maka namun demikian banyak ahli yang mengatakan bahwa strict liability itu terlepas dari 1365. Namun merupakan masuk di dalam suatu genus perbuatan melawan dari pasal 13 melawan hukum. Ya. Jadi akibatnya sudah ada segala macam dan itu memang dia harus bertanggung jawab, jadi harus bertanggung jawab menggunakan strict liability itu. Sependapat itu bahwa tadi dicontohkan yang banyak terjadi penerapan strict liability itu adalah perkara lingkungan hidup, itu memang benar itu adanya. Dan memang sulit membuktikan, pokoknya tahu-tahu hutannya terbakar. Tahu-tahu gitu. Jadi siapa yang, kan susah ini dibukti siapa ini yang membakar. Kan, maka digunakan dengan strict liability tadi. Karena nanti di dalam perkara-perkara lingkungan seperti pencemaran itu bukti yang muncul kan adalah bukti berupa bukti ilmiah ya. Scientific evidence, bukan legal evidence, yang artinya petunjuk. Seperti pencemaran air itu kan dibuktikan adanya suatu laboratorium dibakar oleh ahli. Jadi nanti ada juga yang mengatakan bahwa ini siapa yang membakar, ini terbakar karena ini segala macam, banyak alasan kan demikian. Maka dengan menggunakan bahwa di dalam pasal 88 apabila saudara pemegang izin, maka saudara harus bertanggung jawab baik perdata maupun hal secara pidana, kan seperti itu kanunnya. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika ada gugatan yang menyangkut mengenai pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan hidup, itu nanti penggugat akan menghadirkan ahli-ahli ya, kira-kira seperti itu ya. Tidak seperti pembuktian yang konvensional. Ya sama juga, komisnya juga boleh ahli dan segala macam itu boleh. Tapi kalau untuk kasus lingkungan kan memang biasanya bukti yang ada itu adalah saintifik ya. Ilmiah ya. Keterangan ahli, seperti ada kasus lingkungan, kerusakan lingkungan itu menghitung valuasi kerugiannya seperti apa sih, kerusakan seperti apa. Itu kan hanya berdasarkan oleh ahli. Secara fisik karena kita kerugian ekosistem itu kan berbeda dengan kerugian real seperti 1365 biasa gitu. Baik Pak Sugeng, tadi Bapak jelaskan jadi bahwa dalam strict liability itu tidak perlu dibuktikan tentang kesalahan daripada, dalam hal ini kalau memang sebuah perkara adalah kesalahan daripada tergugat, tidak perlu dibuktikan ada tidaknya kesalahan. Kita ingat ketika kita masih kuliah dulu, itu ada istilah asas bahkan ya, itu ada istilahnya itu asas audi et alteram partem. Artinya apa? Bahwa hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara harus mendengar kedua belah pihak. Dari penggugat kita dengar dengan bukti-buktinya, dari tergugat kita dengar juga
dalil-dalil sangkalan berikut dengan bukti. Nah, apakah asas strict liability ini bukan bisa diartikan telah membatasi adanya asas audi alteram partem untuk tergugat? Tidak ya, sebetulnya gini, asas audi et alter partem itu kan memberi kesempatan kedua belah pihak yang sama ya untuk memberikan suatu pembantahan atau suatu pembuktian, diberi kesempatan seluas-luasnya, diberi waktu untuk membuktikan. Dan di dalam hal strict liability itu tetap si tergugat itu diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan terhadap gugatan itu sendiri. Dan strict liability itu kan berarti terus kamu tidak boleh apa-apa, tidak boleh, tetap bisa. Dan dia bisa juga melakukan suatu defense ya, bisa mempertahankan diri bahwa itu terjadi karena bencana alam, bukan karena kesalahan dia. Gitu. Itu diakibatkan oleh pihak ketiga yang dia tidak menggunakan seperti itu. Jadi memang masih ada defense untuk tergugat bahwa itu. Tapi satu saya ingatkan di dalam hal perkembangan hukum itu walaupun itu dilakukan oleh pihak ketiga, tapi kalau dia bertanggung jawab terhadap suatu lahan yang dimiliki, katakanlah dia bertanggung jawab di situ, tapi dia membiarkan adanya suatu pencemaran di situ, dia tidak berbuat apa-apa, ya dia harus bertanggung jawab. Anunya ada perkembangan pergeseran ke depan. Sehingga yang sangat penting bagi kita Pak sebagai hakim itu tentunya hakim harus berani mengadopsi perkembangan hukum ini. Harus menjadi perkembangan, menerapkan itu dengan cara melakukan suatu judicial activism. Dengan nilai keadilan loh, menciptakan suatu keadilan. Kalau lingkungan kita harus berpegang pada pro natural lah, katakan demikian. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa ini kita bicara yang lingkungan hidup saja tadi, yang seperti Bapak sampaikan itu disyaratkan bahwa strict liability hanya bisa digunakan ketika mengandung unsur bahan apa tadi? Berbahaya dan beracun. Dan satu lagi? Adanya ancaman yang adanya serius. Ancaman. Itu konkretnya apa itu Pak? Ancaman yang serius itu begini Pak, yaitu sebetulnya dalam hal menerapkan itu kita menggunakan asas precautionary principle, yaitu asas dalam lingkungan yang sangat terkenal ya. Jadi namanya asas kehati-hatian. Jadi apabila kita melihat adanya suatu kerusakan atau pencemaran lingkungan sudah di depan mata ini, akibatnya sudah ada, tapi kita tidak bisa menjelaskan, maka kita harus memihak kepada lingkungan. Dan kalau kita melihat bahwa itu adanya suatu ancaman serius, bahwa ini bagi alam, bagi lingkungan, dan bagi makhluk hidup, itu untuk sustainable development, untuk pembangunan lingkungan berkelanjutan, ini sudah sangat membahayakan kegiatan ini. Walaupun kita tidak bisa kan, kita harus hentikan itu kerusakan itu atau pencemaran itu seketika. Baik. Tadi Bapak menyinggung bahwa tidak saja untuk bidang perdata strict liability, tetapi juga menyangkut mengenai kaitannya dengan pidana. Kembali lagi Pak, ketika kita masih mahasiswa baru di sana dulu, bahwa ada Geen-Strafzonderschuld, yaitu asas yang di asas hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau di kami dulu itu disampaikan oleh dalam bukunya Profesor Mulyatno. Bagaimana ini kalau dikaitkan dengan pertanggungjawaban mutlak yang tanpa perlu dibuktikan kesalahan, sedangkan di sana itu hakim kata asas itu Geen-Strafzonderschuld tadi itu akan melihat juga dia memang pelaku, tapi ada enggak sikap batin kepada terdakwa tersebut. Kalau dikaitkan dengan ini tadi Pak. Gini Pak, jadi saya sampaikan ya, strict liability itu pada prinsipnya dilakukan di perkara perdata ya. Kalau di perkara pidana boleh asal undang-undangnya sendiri mengatur hal seperti itu kan demikian. Namun demikian ini ada perkembangan zaman ya, seperti Pak mengatakan bahwa itu kesalahan itu menjadi unsur mutlak di dalam pidana, sekarang juga tidak. Karena apa? Di dalam korporasi itu tidak punya sikap batin perusahaan, tapi dia sebagai subjek hukum. Tapi tentunya karena dia tidak bisa dipenjara, dipidana badan. Namun demikian hukumannya adalah pidana denda, administrasi dan perampasan aset dan segala macam. Tapi bukan pidana badan. Memang ada pidana lain yang memang tidak unsur kesalahan seperti korporasi, tentunya itu disesuaikan dengan subjek hukum itu sendiri. Artinya sistem pembuktian itu sekarang berkembang ya. Tidak lagi seperti dahulu lagi, tapi manakala undang-undang mengatur
tentang pembuktian dengan adanya unsur strict liability, maka baru disitulah diletakkan Iya. pembuktian dengan sistem strict liability. Iya. Baik, ini pembuat undang-undang dan bahkan sudah lama sekali itu rancangan undang-undang kitab hukum pidana itu dilontarkan oleh para ahli hukum kita, dan bahkan ini tidak tahu nih berapa lama lagi, kayaknya sudah mendekati RUU KUHP ini. Iya. Yang rencana sudah lama sekali, bertahun-tahun Iya. yang lalu. Ini apakah tanggung jawab strict liability, tanggung jawab mutlak ini juga nanti akan direspon di dalam RUU KUHP kita menurut sepengetahuan Pak Sugeng? Menurut saya putusan pengadilan ya Pak, itu merupakan dasar pembentukan hukum baru yang ke depan ya. Karena putusan pengadilan itu mengadopsi permasalahan hukum, mencari suatu solusi keadilannya. Sehingga perkembangan hukum kan selalu tertinggal daripada kemajuan dari perkembangan industri itu sendiri atau negara itu sendiri. Maka sehingga putusan hakim harus mengikuti, menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak hanya hukum positif tertinggal, maka hakim harus dalam keadaan mencari itu. Ini menarik Pak Sumpeno ya. Ya. Tapi saya dalam hal ini saya akan bicara masalah khusus lingkungan ya. Ya, kasus lingkungan. Jadi di dalam hal masalah strict liability, kalau saya mengatakan seharusnya kan demikian. Namun di dalam pasal 41 Undang-Undang 2397 itu diatur adalah secara melawan hukum ya. Jadi hanya orang yang berlaku secara melawan hukum yang bisa dilakukan pertanggungjawaban. Kan gitu kan. Ya. Dan ini banyak pelaku-pelaku kejahatan lingkungan itu tidak bisa terjerat. Kan di situ ada secara melawan hukum dan membuktikan adanya suatu kesalahan. Kan di situ. Maka di dalam pasal 41 itu dihapuskan kata melawan hukum itu. Yaitu diganti dengan pasal 98 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Undang-Undang tindak pidana lingkungan hidup. Jadi di situ perbuatan melawan hukum itu dihapus. Jadi setiap orang dilarang melakukan suatu perbuatan atau yang menimbulkan perusakan atau jadi tidak ada melawan hukum. Ya, jadi ya. di situ sifatnya terbuka. Setiap orang dilarang. Sehingga karena dilarang dia bisa menggunakan strict liability, sudah menggunakan sistem pembuktian yang baru. Kan di situ. Ya. Ini 98 itu hidup dan sehingga itu pelanggar-pelanggar lingkungan dengan mudah oleh dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian untuk melakukan menjerat pelaku-pelaku itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kalau kita melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu ada suatu revisi juga yang mengatakan bahwa itu dapat pidana diperlakukan secara yang sah, kan demikian. Tapi kalau kita melihat dari RUU KUHP di pasal 344 dan 345, ini pasal 41 itu muncul kembali secara melawan hukum. 41 yang di undang-undang yang mana? Yang 23 tahun 97. Yang lama ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama. Kita melihat di RUU itu muncul kembali. Muncul kembali. Sehingga dalam hal ini mendegradasi pasal 98 itu sendiri. Di undang-undang mendegradasi pasal yang ada di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baru itu ya. Yang baru. Yang 32 tahun 2009 itu. Iya. Itu kembali lagi ke sistem jadi lama. RUU KUHP kita mengadopsi ke Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama. Iya. Muncul lagi di situ. Itu ya. Padahal dalam hal ini kita terbukti 98 itu lebih efektif untuk menjerat pelaku-pelaku tidak kejahatan-kejahatan di dalam perkara lingkungan. Tapi ternyata RUU KUHP yang menghidupkan kepada strict liability di Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama 23 tahun 97 ternyata seperti yang Bapak sampaikan tadi hampir sama juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020. Iya. Karena di sana tentang kesalahan tidak disebut, tapi apa istilahnya tadi? Yang sah. Pembuktian yang sah. Ya. Ya. Jadi ya, artinya kok hampir sama. Apakah ini nilai-nilai soal pembuktian ada atau tidaknya kesengajaan lama-lama menjadi hilang atau bagaimana ini? Apakah? Ya sebetulnya kita kan harus, saya sampaikan di awal, sebetulnya kita harus mengadopsi perkembangan hukum ya.
untuk mencegah atau membuat siapa yang melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum ya di dalam perkara lingkungan yang memang seperti saya katakan punya karakter berbeda, maka harus dijerat dengan sistem hukum yang berbeda. Dan ini kalau ini mundur lagi, saya pikir juga kita juga nggak ngerti ya. Nanti itu sulit dalam membuktikan karena di situ harus ada kesengajaan dan kelalaian ya. Iya. Nah, kalau itu nanti tidak sengaja perbuatan melawan hukum kan sengaja kan. Kalau bisa juga enggak melawan hukum tapi enggak sengaja lalai. Iya. Itu hukumannya kan sangat ringan. Iya. Nah, artinya dalam hal ini untuk efek jera di dalam hal perkara-perkara untuk menjerat dari pelanggar-pelanggar itu agak Menjadi berkurang ya. berkurang. Jadi berkurang. Ya Pak, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 tadi kan kita mendengar juga bahwa itu sudah pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi ya. Iya. Kalau nggak salah diputus tanggal 25 November tahun 2021. Iya. Itu di sana itu lebih menggunakan struktur putusannya itu suka menggunakan frasa gitu. Iya. Yang saya tidak hafal itu. Tapi intinya di dalam putusan yang MK tanggal 25 November 2021 itu kalau tidak salah ingat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi waktu selama 2 tahun untuk diperbaiki. Ya. Kalau tidak maka itu batal secara konstitusional. Ya. Ini berarti include termasuk pertanggungjawaban yang menyangkut mengenai strict liability. Iya kan? Ya Berarti, tentunya ya. berarti menyangkut itu juga. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dalam waktu 2 tahun ini Iya. ini sudah bisa diperbaiki. Itu tergantung dari Itu politik hukum Politik ya. hukum, Itu ya. perintah MK dan apakah eksekutif itu nanti akan menindaklanjuti dari putusan MK ataukah mengabaikan ataukah seperti apa kita Kita kan tidak tahu. Kita kan sebagai hakim hanya memeriksa, menerima, memeriksa dan mengadili ya. termasuk yang menerapkan. Masuk yang Menerapkan. dalam Itu hal sudah seperti itu. Tapi kalau politik hukum ya itu urusan dari jangkauannya jauh ya. di luar dari yudikatif ya itu masalah eksekutif dan legislatif. Ya monggo aja kita kan kita itu kan wait and see ya. Kita melihat Menunggu dan kita saja. menunggu dan seperti apa. Namun demikian saya tetap berpesan Pak, Iya. hakim apapun juga kita harus tetap berpedoman kepada suatu keadilan hukum ya. Ya. Jadi kita harus berusaha dengan berpikir dan berusaha dan mulai dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keadilannya bagi para pihak ataukah bagi para pihak pencari keadilan ataukah bagi masyarakat ataukah bagi siapapun juga ya. Jadi hakim tidak boleh menyimpang fokus dari hal yang lain. Tetap bagaimana Nilai keadilan harus diutamakan. Cuma perlu saya sampaikan, apa sih indikator kerja hakim yang sangat baik itu? Ini perlu saya sampaikan dan ini pendapat saya pribadi, boleh setuju, boleh tidak setuju. Hakim itu di dalam hal kerjanya tujuannya sebetulnya harus satu, dapat menciptakan putusan yang berkualitas. Ya. Satu. Sekarang pertanyaannya, apa itu putusan berkualitas? Indikatornya apa? Ini kita belum pernah melihat. Jadi saya berpendapat dalam putusan berkualitas itu ada suatu 5 kriteria. Ya. Satu, di dalam pertimbangan hukum itu harus mampu menjelaskan kepada para pihak, kepada pencari keadilan, kenapa kamu kalah, kenapa kamu menang, kenapa kamu dihukum demikian. Satu itu ya. Kriteria yang kedua, bahwa putusan hakim itu mampu dipertanggungjawabkan secara akademis, mampu dipertimbangkan secara hukum. Yang ketiga, dan putusan hakim itu bisa diterima oleh masyarakat. Ya, ini yang ketiga. Jadi 4 ya. Yang keempat, bukan 5 ya, berarti 4. Yang terakhir Pak, apapun putusan pengadilan itu harus eksekutable. Apa gunanya orang di pengadilan? Apa gunanya orang bersusah-susah mencari keadilan tapi tidak bisa dieksekusi?
Jadi ini merupakan suatu indikator bahwa putusan berkualitas itulah yang bisa dicapai. Itu pendapat saya pribadi, dan hakim yang berintegritas mampu menciptakan itu. Ya. Menciptakan itu. Dan ini merupakan PR bagi kita Pak Hakim, PM bagi Mahkamah Agung, PM daripada unsur daripada suatu yudikatif ya. Ini yang memberikan ke depan menurut saya seperti itu dengan titik nilai dan nilai keadilan itu sendiri. Sependapat, jadi apa yang Bapak uraikan tentang bagaimana memaknai putusan hakim yang baik, itu memang ini termasuk salah satu rincian dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 tahun 2009. Yang kalau diurai-urai seterusnya akan ketemu juga dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang mudah-mudahan kita nanti bisa sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi dalam hal memutus perkara. Baik, kembali kepada soal strict liability, Pak. Ya. Ini yang saya tahu, di samping di Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 32 tahun 2009, memang diatur di pasal 88 kalau tidak salah. Kemudian Bapak tadi menyampaikan bahwa di RUU KUHP juga sudah diatur, walaupun agak berbeda rumusannya. Ya, Kemudian berbeda. di Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 juga diatur. Ya. Tetapi satu lagi yaitu kalau tidak salah di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur. Nah ke depan Pak, menurut pandangan Bapak ini bisa orang lain berpendapat lain. Tapi yang saya tanya adalah pendapat Bapak untuk hukum positif kita ke depan bagaimana tentang penempatan strict liability di dalam pembuktian. Iya. Jadi ini menurut saya berpendapat ya. Sistem strict liability itu kan adalah sistem pembuktian ya. Nah, walaupun di dalam hukum positif kita itu sebetulnya yang dikenal ada seperti saya sampaikan, PMH, bahan prestasi, dan pembuktian dalam hukum karya. Strict liability tempatnya ada di mana? Iya. Nah, kan di situ. Dan itu menurut saya masuk di dalam genus perbuatan melawan hukum. Ya, genus. Tapi bukan Genusnya. 1365. Nah, itu memang agak nanti perdebatan publik yang menarik di situ. Dan begini Pak, ini perkembangan hukum kan, dan sesuatu itu hakim harus berani melakukan suatu judicial active, itu menerapkan dengan berpegang pada nilai keadilan, berani menerapkan adanya suatu menerapkan adanya perkembangan ke depan. Ini saya satu contoh ya, suatu contoh kasus. Berapa menghitung valuasi ganti kerugian, undang-undangnya ada di mana? Kan di situ nanti juga itu merupakan bukti ilmiah diberikan oleh ahli untuk masuk di pertimbangan hukum dengan harapan nanti hakim bisa mempertimbangkan dan itu bisa diterima sebagai putusan berkualitas, nanti bisa menciptakan perkembangan hukum yang ke depan. Contoh seperti kasus di Kali Surabaya ya, kita lihat juga. Itu ada sungai yang mengalur di situ, itu banyak rumah, banyak pabrik di situ dan sepanjang sungai itu sendiri. Tapi kalau satu-satu dia itu membuang sampah, membuang limbah di situ tidak akan berpengaruh di sungai. Tapi kalau mereka bersama-sama itu menjadikan tempat pembuangan dan itu akan merusak lingkungan dan akan mencemari lingkungan. Nah, ini apakah bisa dijerat dengan strict liability? Nggak bisa. Itu bisa dijerat dengan sistem pembuktian namanya market sale liability atau alternative liability. Dan itu juga belum ada sistemnya. Hukumnya juga ada, putusannya juga belum ada. Tapi kasusnya sudah ada. Nah, dengan hal demikian maka hakim harus bisa memotret ya, tidak hanya memahami, memotret, tapi bisa memihak kepada keadilan itu sendiri demi pembangunan lingkungan secara berkelanjutan. Ini penting, Pak. Ini penting karena putusan pengadilan itu kan sebagai pembentuk hukum ke depan dan bisa menjaga daripada lingkungan dan pembangunan itu sendiri. Ya boleh membangun tapi tidak boleh merusak lingkungan, gitu loh maksudnya. Pak Sugeng berbicara mengenai strict liability kalau mau dikupas tentu sangat panjang, tetapi waktu yang membatasi kita. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kelihatannya waktunya pendek yang kita bahas, tetapi sesungguhnya besar maknanya. Mudah-mudahan tidak hanya besar dimaknai untuk kita berdua, tetapi juga yang mendengarkan acara ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sugeng atas waktunya, dan kami akhiri perjumpaan minum dulu kita. kopinya, Pak. Kopinya daripada bisa mubazir diminum itu. sekarang, bisa juga setelah nanti ditutup ya. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Kami akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya yang menyampaikan acara ini, apabila ada kesalahan dalam
penyampaian kata ataupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.